kami Tuhan yang di hadapan-Mu Tuhan untuk tetap memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah hadirat Tuhan yang ada di tempat ini, sehingga pujian dan penyembahan kami naikkan berkenan di mata-Mu ya Bapa. Terimalah pujian kami Tuhan, karena Engkau yang kami sembah dan kami sanjung. Terima kasih Yesus. Ku sanjung Kau di tempat
Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Bagaimana kabar kita semua? Saya percaya kita semua tetap ada di dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Saudara, minggu ini kita kembali akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita memasuki pesan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama satukan hati kita untuk kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Sungguh kami mengucapkan syukur kami Bapa atas setiap penyertaan-Mu di dalam kehidupan yang kami jalani ini. Karena kami menyadari Bapa, ketika kami hidup tanpa Engkau hadir dalam kehidupan kami, maka itu akan menjadi kesia-siaan apa yang akan kami lakukan kerjakan. Oleh karena itu, biarlah hidup kami senantiasa selalu bergantung dan melekat di dalam Engkau saja Bapa. Bapa, sebentar hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu lewat pesan kebenaran firman. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, untuk hamba mampu menyampaikan pesan kebenaran firman Tuhan ini dengan baik dan benar, sehingga setiap penonton dan jemaat Tuhan yang mendengarkan pesan kebenaran firman Tuhan saat ini diberkati, semakin hari semakin mengenal Tuhan, dan semakin hari semakin hidup di dalam kebenaran firman. Roh Kudus, kami siap mendengarkan sabda firman-Mu. Kami buka hati dan pikiran kami untuk kami menerima pesan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, minggu ini saya akan menyampaikan tema kebenaran firman Tuhan yang saya berikan tema yaitu lifetime. Saudara, sering kita mendengar perkataan lifetime ini, yaitu bisa pengertiannya masa hidup atau masa pakai kalau untuk barang. Kalau kita membeli suatu barang elektronik, seringkali kita ditawarkan ada barang yang orisinil, asli, ada barang yang KW atau kualitasnya di bawah asli. Nah, sering disampaikan perkataan lifetime ini untuk yang KW, misalkan masa pakainya mungkin hanya sekitar 3 tahun, setelah itu memiliki suatu masalah daripada barang ini. Tetapi kalau untuk yang orisinil mungkin bisa pakai 5 tahun, 6 tahun, bahkan bisa sampai 10 tahun. Nah, inilah perkataan lifetime, masa pakai, sering diucapkan, sering kita dengar. Lalu saya berpikir, kalau barang saja ada masa pakainya atau lifetime-nya, bagaimana dengan kehidupan kita manusia di muka bumi ini? Saudara, berapa banyak di antara kita memikirkan atau merenungkan mengenai masa hidup manusia di muka bumi ini? Kebanyakan di antara kita jarang sekali kita memikirkan masa hidup kita di muka bumi ini. Kita beranggap bahwa hidup itu ya mengalir begitu saja. Tapi saudara, hari ini saya akan mengajarkan buat kita semua mengenai lifetime, masa hidup manusia ini. Saya teringat di dalam kitab Mazmur 90 ayat yang ke-10 dikatakan demikian.
masa hidup kami 70 tahun, dan jikalau kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Kitab Pemazmur mengingatkan buat kita manusia di muka bumi ini bahwa masa hidup manusia itu 70 tahun, dan jikalau kuat sampai 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesengsaraan dan penderitaan. Jadi hari ini kita diingatkan masa lifetime kita, kalau menurut catatan di dalam Alkitab 70 tahun. Kalau engkau kuat 80 tahun, tetapi kebanggaannya adalah kesengsaraan dan penderitaan yang kita hadapi. Oleh karena itu, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, suatu kali ada seseorang yang membuat catatan pribadinya bagaimana orang tersebut sudah mempergunakan waktu sepanjang hidupnya selama 70 tahun. Orang ini menghitung waktu yang sudah dihabiskan selama 70 tahun dia hidup. Dan saya bacakan catatan yang ia tuliskan, seperti ini dituliskan. Bahwa selama 70 tahun dikatakan dalam catatannya bahwa 32,9% waktu yang dihabiskan itu untuk dia tidur atau beristirahat. 32%, 32,9%. Lalu dia mencatat untuk bekerja menghabiskan waktu 22,8% selama 70 tahun ini. Kemudian beribadah dia menghabiskan waktu 0,5%. Kemudian juga dia memakai waktu untuk nonton, dia habiskan itu 11,4%. Dan untuk makan dia habiskan waktu 8,6%. Dan berpergian, ya, berwisata, pelesiran, dia menghabiskan 8,6% dalam kurun waktu 70 tahun itu. Dan untuk bersantai-santai dia memakan waktu 6,5%. Dan pada saat ia mengalami sakit itu memakan waktu 5,7%. Dan berpakaian itu 2,8%. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita lihat secara keseluruhan dari persentase waktu yang digunakan selama 70 tahun ini, maka kita dapat menyimpulkan di sini bahwa dari total selama waktu 70% ini, saya melihat bahwa 93,6% ia habiskan masa hidupnya untuk memuaskan segala keinginan-keinginan dalam pribadinya. Yaitu meliputi tidur, bekerja, nonton, makan, berpergian, bersantai-santai, dan lain-lainnya. Luar biasa saudara, cukup besar sekali. 93,6% dia pakai untuk memuaskan jiwanya. Nah, lalu kita lihat, tadi dikatakan ketika ia sakit, dia gunakan waktu 5,7%. Dan untuk urusan yang sifatnya beribadah, urusan yang sifatnya mempersembahkan untuk Tuhan hidup dan waktunya, dia hanya memakai 0,5%.
Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kalau kita melihat catatan ini, berarti manusia cenderung sekali waktu yang Tuhan berikan di dalam masa kehidupannya di dunia ini dipakai untuk hal-hal yang sifatnya memuaskan kesenangan pribadi dan jiwanya. Sangat minim sekali waktu yang dipersembahkan untuk Tuhan yang sifatnya urusan beribadah, hanya 0,5%. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mungkin juga kita akan terkejut dengan banyaknya waktu yang kita sia-siakan juga untuk hal yang tidak berguna, yang sifatnya duniawi. Sementara untuk hal yang sifatnya rohani yang kita persembahkan untuk pekerjaan Tuhan, mungkin dalam kehidupan kita minim sekali kita persembahkan. Nah, saudara, saya akan membuat suatu perhitungan, suatu simulasi dengan catatan kalau hari ini usia saya 50 tahun, maka saya mencoba menghitung waktu yang sudah saya pakai dengan memakai tolak ukur apa yang Mazmur 90 katakan, jikalau umur manusia itu 70 tahun. Dan kalau mencapai 80 tahun, kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Saya mengambil asumsi patokan angka 70 tahun. Kalau umur saya sekarang 50 tahun, berarti berapa detik yang sudah saya habiskan di masa hidup saya ini. Saudara perhatikan, kalau 1 tahun itu ada 365 hari, dan 1 hari ada 24 jam, dan 1 hari ada 1440 menit, dan 1 hari ada 86.400 detik, maka 1 tahun itu menghasilkan jumlah detik sebanyak 31.536.000 detik dalam 1 tahun. Tadi saya katakan, kalau usia saya hari ini 50 tahun, berarti saya sudah memakai masa hidup saya dengan jumlah detik yang saya pakai sebesar 1.576.800.000 detik. Wow, luar biasa, besar sekali saudara. Namun saudara, di sini bukan masalah berapa besar waktu yang kita sudah pergunakan, tetapi saya mencoba merenung saudara. Ketika saya melihat catatan angka sebesar 1.576.800.000 detik di usia 50 tahun ini, waktu yang sudah saya pakai, maka saya coba merenung dalam diri saya. Apa yang saya sudah pakai untuk mengisi waktu yang jumlahnya miliaran detik yang saya sudah lalui hingga saat ini. Saya mencoba merenung, apa yang saya sudah pakai dengan waktu yang begitu banyak ini. Lalu saya sudah merenung saudara, berapa waktu yang saya sudah persembahkan untuk Tuhan selama detik waktu yang sudah saya lewati. Berapa banyak waktu yang saya sudah persembahkan untuk pekerjaan Tuhan. Berapa banyak waktu yang sudah saya persembahkan untuk hal-hal yang sifatnya rohani. Berapa banyak waktu yang saya sudah persembahkan untuk waktu yang sifatnya ibadah. Dan saya juga diingatkan saudara, apakah waktu yang telah saya habiskan untuk memuaskan keinginan saya
Atau waktu yang saya telah pergunakan itu saya pakai untuk menyukakan Tuhan atau memuliakan Tuhan? Saudara, 3 pertanyaan ini menjadi perenungan dalam diri saya ketika saya menghitung jumlah waktu detik sebesar 1.576.800.000 detik yang sudah saya pakai ini. Berapa banyak waktu yang saya gunakan untuk hal-hal yang sifatnya rohani, yang saya persembahkan untuk Tuhan? Apakah saya habiskan untuk memuaskan keinginan kepentingan pribadi jiwa saya, hal-hal yang sifatnya dunia, seperti tadi saya katakan catatan seseorang ketika 70 tahun waktunya, dia katakan 93% lebih dia gunakan hanya untuk hal-hal yang sifatnya memuaskan jiwanya, hal-hal yang sifatnya duniawi, sementara. Saudara, ini menjadi pertanyaan dan perenungan buat kita semua minggu ini. Usia berapa hari ini, saudara? Mari kita hitung. Berapa waktu yang sudah kita pakai? Berapa menit, berapa detik waktu yang sudah kita pakai dalam kehidupan yang singkat di dunia ini? Lalu kita coba merenung. Apakah lebih banyak kita pakai waktu kita untuk hal-hal yang sifatnya menyenangkan jiwa kita, hal-hal yang sifatnya duniawi, yang memuaskan jiwa kita, atau waktu yang kita pakai lebih banyak untuk kita persembahkan untuk Tuhan, yang sifatnya rohani, yang sifatnya ibadah, yang sifatnya melayani pekerjaan Tuhan? Mari saudara, kita jujur hari ini. Kalau hari ini kita diingatkan lifetime, masa hidup kita di muka bumi ini, berapa persen yang kita persembahkan buat Tuhan? Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, setelah saya menghitung waktu yang sudah terpakai, yang saya gunakan, lalu saya juga merenungkan, kalau saya memakai angka 70 tahun yang Alkitab katakan masa umur hidup manusia yang menjadi standar acuan, lalu berarti dengan asumsi itu, maka sekitar 20 tahun lagi masa lifetime saya di muka bumi ini, masa hidup saya di muka bumi ini. Dan saya coba menghitung, saudara. Dengan 20 tahun ini, saya melihat di sini bahwa 20 tahun dikali dengan 365 hari dalam 1 tahun, maka menghasilkan 7.300 hari masa hidup saya. Kalau dengan patokan 70 tahun. Lalu menghasilkan dengan jumlah jam sebesar 175.200 jam. Dan pada akhirnya, dalam hitungan detik, dengan waktu 20 tahun ini, masa yang masih harus saya pakai itu menghasilkan 630.720.000 detik. Inilah masa waktu detik yang masih harus saya pakai dan diberikan kesempatan sampai di usia yang ke-70 tahun ini. Saudara, kembali saya ingatkan, ini bukan masalah jumlahnya, saudara. Ketika sisa waktu umur yang masih saya miliki, lalu saya bertanya, merenungkan, dengan jumlah 630.720.000 detik ini, sisa waktu detik yang saya miliki,
Dan 7.300 hari, sisa hari yang saya miliki sampai usia 70 tahun ini. Kembali saya bertanya dalam hati saya, saudara. Bagaimana saya mempersiapkan hidup saya memasuki kekekalan ini? Bagaimana dengan sisa waktu yang 637 juta detik ini? Pribadi saya mempersiapkan sisa waktu ini menyambut kekekalan yang kita masuki ini. Saudara, sisa waktu ini sangat singkat sekali, saudara, untuk kita mau memasuki kekekalan. Ketika kita mau mempersiapkan kekekalan, ada dua hal di dalam kekekalan yang menjadi pilihan. Apakah kita ada di dalam kebinasaan kekal, atau kita ada di dalam kehidupan kekal? Dengan jumlah waktu yang 7.300 hari dan 630 juta 720.000 detik ini sangat singkat sekali, saudara. Oleh karena itu banyak umat manusia berpikir bahwa hidup ini berjalan begitu saja tanpa ada perenungan dalam dirinya berapa sisa waktu umurnya yang dia sungguh-sungguh untuk mempersiapkan hidupnya menyambut kekekalan itu. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, jika kita bandingkan kehidupan kekal yang menanti kita, hidup di dunia ini memanglah sangat singkat, saudara. Sangat singkat sekali. Tetapi bukankah dalam satu hari 86.400 detik yang seharusnya lebih dari cukup bagi kita untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan Tuhan? Tapi berapa banyak di antara kita bahwa waktu yang Tuhan berikan, kesempatan hidup yang Tuhan berikan, dari hari ke hari, menit ke menit, detik ke detik, kita sia-siakan hanya untuk hal-hal yang sifatnya duniawi, menyenangkan, memuaskan kebutuhan jiwa kita saja. Saudara, sisa waktu umur kita ini sangat singkat sekali, saudara. Kalau kita memakai patokan waktu yang Alkitab katakan 70 tahun. Singkat sekali, saudara. Tetapi di waktu yang singkat ini, kembali kebenaran firman Tuhan ingatkan buat kita. Bagaimana kita memakai sisa waktu umur hidup kita ini. Menyambut kekekalan ini yang tidak bisa kita ulang lagi kesempatan itu. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan minggu ini mengingatkan buat kita semua. Berapa banyak waktu yang telah kita pakai untuk hal-hal yang sifatnya duniawi dan menyenangkan kebutuhan jiwa kita ini. Berapa persen waktu yang kita gunakan dalam usia yang kita jalani hari ini untuk hal-hal yang sifatnya menyenangkan dan memuliakan Tuhan? Kita harus jujur. Kita jujur di hadapan Tuhan. Berapa persen waktu yang sudah kita pergunakan? Saudara, tadi saya katakan hidup kita ini singkat. Singkat, saudara. Saudara, di dalam Yakobus 4 ayat 14 dikatakan demikian. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu?
hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saudara, Yakobus mengingatkan bahwa hidup manusia itu sebentar, singkat saja. Dia gambarkan bagaikan uap, saudara. Sebentar terlihat lalu lenyap, tidak nampak. Begitupun hidup manusia di muka bumi ini. Sering kita berpikir bahwa hidup kita ini masih panjang. Mari kita nikmati, mari kita puaskan kehidupan dunia ini. Hal ini menjadi peringatan buat kita lewat kebenaran firman Tuhan minggu ini. Kalau Alkitab, surat Yakobus ingatkan buat kita bahwa masa hidup manusia ini bagaikan uap yang singkat dan lenyap. Berarti hidup kita pun sewaktu-waktu juga bisa Tuhan panggil. Pertanyaan buat kita dan seluruh penonton dan jemaat Tuhan. Sudahkah kita mempersiapkan sisa waktu umur yang ada ini? Singkat, Alkitab katakan. Cepat. Kita persiapkan di hari akhir kehidupan kita. Menyambut kekekalan dalam kehidupan kita. Kalau hari ini kita diingatkan lewat pesan kebenaran firman Tuhan, saudara dan saya masih memiliki waktu untuk memperbaiki kesempatan yang Tuhan berikan, nilai kehidupan yang berharga yang Tuhan berikan buat saudara dan saya mempersiapkan akhir daripada kehidupan kita, menyambut kekekalan. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada hari ini membawa kesadaran penuh buat kita untuk kita mau diingatkan, ditegur lewat pesan firman pada minggu ini. Untuk kita mempersiapkan sisa waktu umur kita ini sungguh-sungguh untuk hal-hal yang sifatnya menyukakan Tuhan dan mempermuliakan Tuhan. Mungkin engkau berpikir sisa waktu yang sudah engkau lewati, banyak hal engkau gunakan untuk sifatnya menyenangkan pribadimu, menyenangkan jiwamu, hal-hal yang sifatnya duniawi yang engkau sudah pakai. Tapi hari ini, jikalau kebenaran firman Tuhan mengingatkan setiap kita, menunjukkan bahwa Tuhan ingatkan buat saudara dan saya hari ini, bahwa nilai kehidupan yang berharga yang Tuhan berikan buat saudara dan saya di muka bumi ini, di sisa waktu umur kita ini, jangan sia-siakan. Biarlah kesempatan ini untuk kita diingatkan, memperbaiki sisa waktu umur kita ini, kita pakai untuk hal-hal yang sifatnya menyukakan Tuhan dan mempermuliakan Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar minggu ini membawa suatu peringatan buat kita semua, membawa suatu kesadaran buat saudara dan saya untuk kita pergunakan sisa waktu umur hidup kita dengan baik, tidak mendukakan Tuhan, tetapi menyukakan Tuhan. Shalom, sola gracia, Tuhan Yesus memberkati kita semua.